Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana lebaran, kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainnah, NIM 1911P5021 dari S1 Ilmu Keperawatan semester 6 kelas A. Di sini kami dari kelompok 1 yang ingin menjelaskan tentang primary survey tembus. Nah, dan di sini kami mengambil primary survey tembus pada abdomen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Dahmina dari IPN 6A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang trauma tembus abdomen. Nah, trauma tembus abdomen tersebut merupakan bagian dari trauma abdomen. Trauma abdomen kan dibagi menjadi dua, yaitu trauma tumpul abdomen dan trauma tembus abdomen. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang trauma tembus abdomen itu sendiri. Sebelumnya, trauma abdomen adalah cedera yang terjadi pada rongga perut berupa trauma tumpul abdomen dan trauma tembus abdomen. Serta trauma yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lalu apa sih trauma tembus itu sendiri? Trauma tembus itu sendiri adalah trauma yang terjadi pada rongga perut akibat tusukan, ledakan atau tembakan. Itu terjadi pada bagian abdomen. Biasanya dapat mencederai bagian vital abdomen. Yang paling umum itu adalah hati. Gejala trauma tembus itu sendiri tergantung berbagai faktor, seperti jenis senjata atau benda tembus, letak dan besar cedera, organ mana yang terluka, dan banyaknya luka. Penderita mungkin akan mengalami kehilangan banyak darah, pingsan, atau bahkan akan fatal jika tidak segera ditangani. Sedangkan penyebab trauma tembus itu sendiri adalah pisau, peluru, pecahan bom atau ledakan, dan benda tajam lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anis Indah Melina. Selanjut materi ini adalah diagnosis keperawatan. Pemeriksaan awal untuk mendiagnosis trauma abdomen dilakukan dengan metode ABCD yang meliputi langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, melihat tanda-tanda vital seperti pernafasan sirkulasi pada pasien yang sudah mengalami kecelakaan. Kita melihat di situ ada sumbatan jalan nafasnya apa tidak. Kalau semisal ada sumbatan jalan nafas, diutamakan terlebih dahulu kita melancarkan perjalanan nafas dulu. Yang kedua, memperhatikan tingkat kesadaran pasien untuk mendeteksi gangguan saraf kepada pasien tersebut. Yang ketiga, memeriksa lokasi luka. Kita harus memeriksa lokasi luka itu ada di sebelah mana dulu. Ya, kalau di kasus kami yang kita ambil ini, pemeriksaan abdomen pada luka tumbus, pada luka tumpul. Kita harus melihat di bagian abdomen itu adalah bagian perut. Kita harus melihat di sana lukanya seberapa parah. Harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang keempat, perhatikan jenis senjata atau benda yang membentur pada tubuh pasien. Semisal ada kecelakaan, kita harus memperhatikan seberapa parah luka itu yang mengakibatkan pasien itu lukanya parah. Yang kelima, memperhatikan jumlah kehilangan darah. Pada benturan pada benda tumpul, pasien kehilangan darahnya berapa banyak. Semisal pasien kehilangan banyak darah, diutamakan terlebih dahulu kita harus mengganti darah itu dengan memberikan infusi darah. Selanjutnya, pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan sekunder. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan fisik mulai dari kepala hingga ujung kaki. Yang pertama, pada pasien dengan cedera yang mengancam jiwa, operasi bedah harus segera dilakukan untuk trauma abdomen di bagian rongga perut. Yang signifikan terutama cedera pada pembuluh darah, karena trauma pada pembuluh darah itu sangat rentan sama sekali.
Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Apa sih fungsinya pemeriksaan laboratorium itu? Pemeriksaan laboratorium ini berfungsi jika operasi darurat diperlukan. Pasien dengan trauma tumbus harus segera menjalani tes laboratorium tertentu seperti tes golongan darah, tes urinalisis, dan beberapa tes lainnya agar pasien itu dapat segera ditangani oleh perawatnya. Yang ketiga, tes pencitraan atau radiologis seperti CT scan dan USG untuk memastikan apa ya? Untuk memastikan seberapa parah luka itu pada pasiennya. Untuk perawatan, di sini ada pengobatan dan pertolongan pertama pada perawat yang harus dilakukan. Pengobatan dan pertolongan pada pasien trauma abdomen memerlukan tenaga medis untuk memeriksa awal. Pasien terutama harus ditangani sesuai dengan algoritma yang di atas saya sudah sebutkan, ada A, B, C, D, E. Mungkin yang belum tahu, yang pertama itu adalah A, airway. Apakah pasien berbicara dalam kalimat penuh? Kita harus segera menangis. Contohnya kita harus panggil pasiennya, Pak, kita tanya apakah dia sadar apa tidaknya. Yang pertama, breathing and ventilation. Apakah pasien mengalami kesulitan bernafas? Kita harus cek pernafasan pasien mengalami gangguan nafas apa tidak. Kalau pasien sudah mengalami gangguan pernafasan, maka yang terutama kita harus membersihkan jalan nafasnya dulu. Kita lancarkan peredaran nafasnya dulu. Yang ketiga, circulation. Apakah denyut nadi itu teraba? Kita harus melihat dengan cara di bagian toraks sini atau enggak di bagian tangan. Kita tidak boleh melihat dengan jempol karena denyut nadi kalau dilihat dengan jempol itu tidak terlalu terasa. Kemudian kita pakai 2 jari, kita lihat apakah 5 sampai 10 detikan apakah ada denyut nadi yang masih beralir. Yang ketiga, disability. Apakah pasien dapat bergerak? Jika pasien dapat bergerak, itu kita harus tidak melakukan disability-nya. Kita harus melihat. Kalau seumpama pasien tidak bergerak, kita jangan terlalu gopoh untuk memberikan pertolongan pada pasien itu. Kita harus lihat dari awal sampai akhir. Yang terakhir itu adalah E, ekspor. Apakah terdapat darah? Yang sudah saya jelaskan di atas tadi, darah yang mengalir pada pasien setelah dialami luka tumpul itu harus kita lihat. Bila peredaran darahnya yang keluar itu banyak, maka segera ditutup dengan caranya kain yang bersih. Kayak ini pertolongan pertama di bagian jalan atau gimana. Jika pemeriksaan awal pasien sudah dilakukan, restorasi atau tindakan pertolongan selanjutnya dapat dimulai setelah dilakukan pemeriksaan seperti EKG, ronsen dada, ronsen punggung, kateter urin dan lainnya. Pada pasien dengan trauma abdomen, antibiotik bisa diberikan untuk menghindari infeksi tetanus. Darah harus diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien agar jika kebanyakan darah yang dimasukkan kepada pasien, itu pasien akan mengalami shock. Atau sama halnya gini, pasien jika terlalu banyak mengeluarkan darah, maka cairan yang ada dalam tubuh itu pasien akan mudah pucat dan juga lemas. Pembedahan juga diberlakukan untuk menghentikan pendarahan dan pembersihan darah yang tumpul. Jenis operasi yang dibutuhkan tergantung pada beberapa parah pendarahan, di mana lokasi pendarahan itu berada, dan kesehatan pasien secara keutuhnya. Setelah pendarahan itu berhenti, perawatan akan fokus pada memperbaiki kerusakan organ yang disebabkan oleh pendarahan dan menstabilkan tubuh pasien agar pasien mudah untuk pulih kembali dari lukanya.
Untuk contoh kasus yang saya ambil di sini, kita akan mengambil jika ada kecelakaan tunggal dan bagian abdomen terbentur dengan benda tumpul. Bagian sini itu biasanya akan mengalami memar, sesak, dan pembersihan jalan nafasnya kita harus segera melakukan itu. Jika pemeriksaan di penanganan pertama pada pasien yang mengalami luka tumpul, kita harus yang pertama itu membersihkan jalan nafasnya. Kita lihat jalan nafasnya itu benar mengalami gangguan apa tidak gitu. Yang kedua, bagian yang mengalami memar atau bengkak itu jangan terlalu disentuh dulu. Kita biarkan dulu, intinya jangan disentuh, jangan diapa-apain. Sebab jika kita salah memperhatikan, mungkin orang awam kebanyakan bila ada memar itu kita dikompres. Itu jangan. Sebaiknya kita segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjutnya. Untuk bapak-bapak atau teman-teman sekalian, mungkin dari penjelasan saya dan teman saya tadi kurang hanya penjelasan aja, kita gak paham cara prakteknya gimana. Selanjutnya bakalan ada teman saya yang akan menjelaskan bagaimana sih penanganan trauma abdomen pada luka tumpul itu. Selanjutnya teman saya akan mempraktekkan bagaimana caranya penanganannya secara detail. Terima kasih. Penanganan trauma abdomen tembus yang pertama kali kita lakukan adalah untuk memahami dan mengenal atau mengetahui tentang konsep ABCDE yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Nah, selanjutnya kita langsung ke praktek penanganan trauma abdomen. Yang pertama adalah sing-singkan baju korban atau baju pasien. Yang pertama adalah kita inspeksi dulu tentang perut pasien, apakah ada bekas luka, jahitan, atau trauma lainnya. Nah, yang kedua kita auskultasi paru pasien, luka pasien. Nah, yang selanjutnya adalah kita siapkan kain bersih untuk menghentikan perdarahan pasien. Kita hentikan seperti ini, kita tekan beberapa saat. Setelah terus kita pastikan untuk tidak adanya perdarahan yang keluar. Kemudian setelah selesai, kita akan melaksanakan penanganan organ-organ yang rusak, seperti kita lakukan heating atau melakukan menjahit bagian luka pasien. Oke teman-teman, barusan itu contoh dari primer survei tembus pada abdomen. Di sini saya akan mengakhiri. Saya Muhammad Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.